Kelompok kami menggunakan metode granulasi kering dengan menggunakan zat aktif yaitu asam askorbat. Tujuan praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami bagaimana proses pembuatan tablet granulasi kering untuk memperoleh granul yang dapat mengalir bebas untuk pembuatan tablet. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang granulasi kering. Granulasi kering yaitu proses membesarkan ukuran partikel kecil yang dikumpulkan bersama-sama agregat atau gumpalan yang lebih besar secara fisik, lebih kuat, dan partikel-partikel orisinil masih teridentifikasi dan membuat agregat mengalir bebas. Kemudian, granulasi kering juga dilakukan apabila zat aktif tidak mungkin digranulasi basah karena tidak stabil atau peka terhadap panas dan lembab. Juga tidak mungkin dikempa langsung. Berikut bahan yang digunakan ada asam askorbat sebagai zat aktif, ada talak sebagai glidan, ada PEG sebagai pengikat, dan ada amilum sebagai penghancur, dan ada NG-stearat sebagai lubrikan. Kemudian yang terakhir ada laktosa sebagai pengisi. Kemudian alat yang digunakan ada ayakan, ada cawan Petri, kemudian ada mortir dan stemper, lalu gelas ukur dan cawan Petri, corong, serta baskom. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian timbang bahan yang dibutuhkan. Jika ada bahan yang menggumpal, haluskan dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase dalam, yaitu ada asam askorbat sebagai zat aktif dan ada amilum sebagai penghancur dan ada PEG sebagai pengikat dan ada laktosa sebagai pengisi. Campurkan fase dalam. Yang pertama ada zat aktif yaitu asam askorbat. Yang kedua yaitu ada amilum sebagai penghancur. Yang ketiga yaitu ada PEG sebagai pengikat. Yang keempat ada laktosa sebagai pengisi. Setelah dimasukkan semuanya bahan fase dalam, kemudian gerus hingga homogen. Di sini saya akan mencampurkan fase luar yang bahannya terdiri dari talkum, NG-stearat, dan amilum. Di sini saya akan mencampurkan fase luar, yaitu yang pertama talkum, yang kedua NG-stearat, dan yang ketiga amilum. Selanjutnya digerus sampai homogen. Setelah homogen, campurkan dengan fase dalam. Kemudian digerus lagi sampai homogen. Kemudian diayak. Selanjutnya evaluasi tablet yaitu dengan terlebih dahulu pembasarannya menggunakan suhu. Ada udara, tidak ada udara yang masuk ke dalam. Yang selanjutnya uji organoleptis. Untuk warnanya berwarna putih, rasanya tidak ada. Untuk baunya, bau khas. Dan saat diuji granulasi tinggi kerucut yaitu 3 cm, 3,1 cm, dan 3,5 cm. Kemudian diuji kemanfaatan. Untuk uji yang pertama yaitu 30 ketukan menjadi 21, yang kedua 50 ketukan menjadi 19, dan yang ketiga 100 ketukan menjadi 15.
Dari praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa PEG berpengaruh pada uji kekerasan suatu tablet. Hal ini menyatakan bahwa tablet dengan pengikat PEG cenderung memiliki kekerasan lebih tinggi. Dan saat diuji juga, semakin lama diketuk maka formula semakin mampap. Hal ini dipengaruhi oleh bahan tambahan yang digunakan.